Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, ana wa ukafilul yatama hakaza. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Yang bersandar di dinding di tiang pun termasuk orang-orang yang sehat ya. Bersyukur kita kepada Allah Bapak dan Ibu, pada malam ini Allah masih pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan. Tadi siang kita berpuasa, membaca Al-Quran, lalu malam ini kita lanjutkan dengan sholat Isya dan sebentar lagi sholat Tarawih. Sebenarnya bukan sholat Tarawih namanya Bapak dan Ibu, tapi Qiyamul Lail, sholat malam namanya. Hanya saja karena kita sebentar 2 rakaat istirahat, maka disebutlah sholat tarawih, sholat istirahat. Padahal sebenarnya Qiyamul Lail, sholat malam. Kata Nabi, siapa yang sholat malam bersama imam, maka nilai pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Ini hadis. Siapa yang sholat malam bersama imam, maka nilai pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Kita sholat nanti selesai kurang lebih jam 9, tapi pahalanya sama dengan kita sholat jam 9 sampai jam 4 subuh. Ini hadis Nabi. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh keutamaan ini. Semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidah
sallallahu alaihi asra. Siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa saja yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan berikan rahmatnya kepadanya 10 kali. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini jadwal kami di masjid kita ini, supaya tidak timbul persepsi yang tidak bagus, sedikit kami klarifikasi. Kami datang ke masjid kita ini bukan bermaksud menggurui dan tak pula mengajari. Saya yakin kalau yang pantas mengajari banyak di tempat kita ini. Tapi saya datang ke sini mengingat sebuah pesan Nabi, ad-dinun nasihah, agama saling nasihat menasihati, agama saling ingat mengingatkan. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah mereka peringatan, karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kultum kita pada malam ini adalah menyantuni anak yatim. Satu-satunya agama yang punya perhatian khusus kepada anak-anak yatim adalah agama Islam. Tak ada yang lain. Khusus Pangkalan Kerinci saja, dalam skop kecil ada panti asuhan Istana Yatim, ada panti asuhan Salsabila, ada panti asuhan As-Sobirin di Jalan Lingkar sana. Udah 3 untuk Pangkalan Kerinci. Itu yang saya tahu. Ini buktinya bahwa Islam memiliki perhatian khusus terhadap anak-anak yatim. Di dalam Al-Quran saya baca ada 23 ayat yang berkenaan, yang menyangkut dengan anak-anak yatim. 23 ayat Bapak Ibu. Jumlah ayatnya kan 6.666 ayat. 23 ayat itu membicarakan bagaimana perhatian kita terhadap anak-anak yatim. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Ketika mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang keberadaan anak yatim, maka jawablah, kata Allah, islahul lahum khair. Berbuat baik kepada anak yatim merupakan kebaikan. Ini satu di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anak-anak yatim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia ada 3. Yatim tak ada ayah, ada ibu tak ada ayah, yatim. Piatu ada ibu tak ada ayah. Yang ketiga, yatim piatu, tak ada ayah dan tak ada ibu. Kita fokusnya anak yatim. Apa itu anak yatim? Dalam kitab saya baca definisi anak yatim, waladun shaghirun laisa lahu aban wa lam yablugh ghaniyan aw miskinan. Ini definisinya Bapak dan Ibu. Apa itu anak yatim? Anak yang masih kecil, belum dewasa, kaya atau miskin, dan ditinggal ayah dan ditinggal oleh ayahnya, ditinggal mati oleh ayahnya. Ini anak yatim. Ada 2 kriteria. Pertama, dia masih kecil. Kedua, ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau ada anak masih kecil tapi ditinggal pergi karena ayahnya, ditinggal pergi oleh ayahnya, ayahnya pergi ke Palembang tak pulang-pulang, ayahnya pergi ke Jambi tak pulang-pulang, tak ada berita, tak ada informasi,
ini bukan anak yatim karena ditinggal pergi. Atau ada anak ditinggal mati oleh ayahnya, iya, tetapi dia sudah dewasa, bukan anak yatim. Anak yatim itu kriteria besarnya dua. Pertama, dia masih kecil, belum dewasa. Yang kedua, ditinggal mati oleh ayahnya. Kaya juga maupun miskin, mau kaya dia atau miskin, tetap anak yatim. Ayahnya meninggalkan 10 pintu ruko, 10 hektar sawit. Dia kaya, tapi dia yatim, statusnya yatim juga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 keutamaan tatkala kita memelihara, peduli, menjaga, punya perhatian terhadap anak-anak yatim kita. Ada 3 keutamaan yang kita peroleh. Yang pertama, kata Nabi, masuk surga pasti. Saya baca hadisnya, Nabi bersabda, seseorang yang memelihara, menjaga anak yatim, pasti dia masuk surga selama ia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita memelihara anak yatim, selama kita tidak melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah, kita pasti masuk surga. Yang bilang Nabi. Satu, keutamaan yang pertama. Lalu yang kedua, keutamaan orang yang menjaga, memelihara anak yatim, kelak di surga berdekatan dengan Nabi. Nabi bersabda, ana wa ukafirul yatama hakaza. Saya bersama orang yang memelihara anak yatim di surga kelak seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari tengahnya dengan jari telunjuk, dekat. Jadi orang yang memelihara anak yatim, yang peduli terhadap anak yatim, kelak di surga berdampingan dalam satu barisan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia Bapak dan Ibu, kita dengan RT saja berdekatan susah, apalagi dengan RW, apalagi dengan ketua DPR, jarang, bahkan tak pernah. 2 periode ketua DPR tetangga kita, tapi tak pernah kita duduk berdekatan dengan dia. Tapi tatkala kita punya perhatian lebih kepada anak yatim, kelak di surga kita berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, keutamaan orang yang memelihara anak yatim, dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana perhatian Nabi terhadap anak yatim? Masih ada waktu Bapak Ibu? Lanjut? Mau dibilang lanjut enggak lanjut, saya tetap lanjut. Karena saya udah megang mic gitu kan. Bapak dan Ibu, Nabi sangat cinta terhadap anak yatim. Nabi sangat peduli terhadap anak yatim. Ada sebuah kisah ketika Nabi mau sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri sunnah dilakukan di lapangan Bapak Ibu. Sunnahnya dilakukan di lapangan. Ini kalau kita bicara hukum. Nabi ketika dia mau sholat Idul Fitri, berjalan ke lapangan. Di gerbang lapangan itu Nabi menemukan seorang anak menangis terseduh-seduh. Nangis, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nangis anak itu. Lalu kemudian disapa oleh Nabi, wahai Ananda. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini mestinya kamu bersukaria, bersenang, bergembira, memakai pakaian pembelian ayahmu, memakai sepatu pembelian pamanmu? Apa kata anak itu Bapak dan Ibu? Ya Rasulullah, bagaimana saya akan gembira hari ini ya Rasulullah, sementara ayah saya sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi bersabda, wahai anakku, mulai hari ini sampai seterusnya saya adalah orang tuamu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yatim yang ada di sekitar kita hari ini, anak yatim yang ada di lingkungan kita hari ini, orang tuanya adalah kita. Tanggung jawab kita semua. Mereka tidak makan sekali sebulan, enggak. Mereka makannya sama juga dengan kita, 3 kali sehari semalam. Mereka tidak makan sekali setahun, tapi mereka makan 3 kali dalam 1 hari. Artinya apa? Kepedulian kita, santunan kita,
kalau bisa jangan kita berikan hanya sekali setahun, tapi kalau bisa setiap hari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan hari ini, puasa Ramadan yang kita lakukan saat ini dapat membentuk pribadi kita, pribadi-pribadi yang perhatian terhadap anak yatim, dan perhatian kita kepada anak yatim diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.